Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Kurnia Dewi, MPM 193+930. Saya dari kelas 6A Pagi Kesos. Saya menjelaskan sedikit tentang ujian tengah semester mata kuliah perubahan sosial. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, perlahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan pembudayaan. Mendefinisikan pembangunan sebagai transinformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep dunia pertama berasal dari Perang Dingin yang melibatkan negara-negara yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini sebagian besar ekonomi pasar yang umumnya berdemokrasi. Setelah jatuhnya Uni Soviet setelah Dunia Pertama, bisa dibilang mengambil makna baru sebagai besar menjadi identik dengan negara-negara maju. 3 dunia, era Perang Dingin episode April 1975 sampai Agustus 1975. Dunia pertama Amerika Serikat, Britania Raya dan sekutunya. Kedua, Uni Soviet, Tiongkok dan sekutunya. Dunia ketiga, negara netral dan non-blok. Selama Perang Dingin, hubungan antara dunia pertama dan dunia kedua dari negara komunis biasanya kompetitif, ideologis, dan bermusuhan. Hubungan kedua dunia ini dengan negara-negara dunia tiga, yaitu teori negara-negara lain, biasanya positif dalam hal teori, sementara beberapa yang cukup negatif dan praktiknya seperti dengan praktik perang Praksil. Hadirnya hubungan antara dua dunia ini begitu kaku meskipun ada perbedaan hal. Negara-negara dunia pertama memiliki pengaruh yang besar, kekayaan informasi, dan kemajuan daripada yang lain. Bagaimana teori modernisasi memiliki dua tujuan utama: menjelaskan mengapa negara-negara miskin gagal berkembang ekonomi dan budaya, memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menunjukkan perubahan ekonomi, dan dorongan nilai-nilai budaya tertentu akan mengarah pada pembangunan. Dijelaskan oleh Whitehouse tahun 1971. Mengapa modernisasi gagal? Rekod Farson, masyarakat gagal untuk modernisasi karena mereka tidak berevolusi dari tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka telah pindah dari khusus untuk standar universal dianggap berasal dari status kolektif yang dicapai pada masyarakat individualistik. Artinya mereka perlu menolak beragama dan memeluk ilmu, menolak budaya dan menganut komunisme, menolak kekeluargaan dan memeluk hierarki seperti sistem kelas. Hambatan untuk pengembangan juga meliputi nilai dan sikap tradisional, kurangnya nilai dan sikap modern yang diperlukan, seperti kebutuhan untuk mencapai tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, kurangnya keterampilan berwirausaha, kurangnya keinginan untuk bersaing, kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, kurangnya teknologi. Hambatan sosial. Negara-negara berkembang perlu berkembang secara sosial dan ekonomi. Mobilitas sosial, mobilitas geografis, urbanisasi, pendidikan, dan media. Kritik terhadap teori modernisasi. Banyak negara-negara membuat awal yang salah kemudian menjadi tingkat kemajuan dan perubahan dari kemudian tergelincir kembali. Misalnya dalam kasus Rusia kontemporer yang kembali dari konsumsi massal tinggi dari negara dalam transisi, penyebab utamanya adalah perubahan politik dan lingkungan serta Perang Dingin. Kritik terhadap teori modernisasi mengabaikan krisis modernisme, masalah sosial dan tunawisma, kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi, menggunakan narkoba dan bunuh diri. Kemiskinan belum diberantas di negara maju, perlawanan terhadap imperialisme budaya barat atau Amerika. Pengaruh teori modernisasi. Teori modernisasi terlihat dalam kebijakan IMF dan Bank Dunia. Masyarakat kapitalis industri umumnya masih dipandang sebagai yang paling sukses, menyebabkan kebijakan non-liberal tahun 1980-an dan 1990-an. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.